kata kecilnya harus dihapus. Ada ruang kosong di hati kita. Ada ruang kosong di hati Terus, kita. perasaan seperti itu juga dialami oleh banyak orang, termasuk saya pada waktu masa muda. Ya. Sementara melayani, lihat banyak orang hidup dalam dosa, mau menyelamatkan mereka. Kita sendiri kadang-kadang kesepian. Kalau orang mulai jenuh, mulai sepi, itu mesti harus bergerak ke level lebih tinggi. Ya. Kurang doa, kurang membaca Alkitab. Jadi harus mengaktifkan diri berdoa, baca Alkitab, supaya bisa moving. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 1189. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Ibu Rani ini istri dari pendeta Dr. Andris yang juga menjadi worship leader kita di GSKI Rehoboth. Ya, oke. Silakan Bu, teruskan. Baik Pak. Yang pertama dari seorang pria usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Banten, jemaat GSKI online. Shalom Bapak Erastus Sabdono dan tim, saya ada pakaian bekas yang masih layak pakai dan ingin saya berikan buat orang-orang kurang mampu yang mungkin di pedalaman kampung. Apakah ada admin yang bisa jemput atau harus diantar ya Pak? Kalau diantar alamatnya di mana dan apakah hari Minggu bisa? Karena saya kerja dari Senin sampai Sabtu. Sudah diberikan alamat dan sudah ditindaklanjuti. Pak, terima kasih untuk tawarannya. Juga untuk Abam untuk peserta Abam yang lain, kami sering pergi ke daerah. Kami pasti membagikannya. Pasti kami bisa menemukan orang-orang yang berat memiliki atau menikmati baju Bapak Ibu. Ya, kebetulan tidak sedikit gereja-gereja GSKI itu dari daerah jauh. Kami bisa mengirimkannya, ya, kepada pendeta memesannya kepada jemaat. Iya. Atau kalau istri saya paling banyak pergi keluar kota, setiap bulan pasti pergi. Nah itu bisa dibawa. Oke, Tuhan berkati. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Erastus Sabdono. Dari pertama kali saya mendengar suara Bapak di Radio Sola Gracia, sampai saat ini saya suka mengikuti Abam. Hikmat bijaksana Bapak sangat luar biasa. Nyaris tidak ada pengajar seperti Bapak. Terus terang saya sangat kagum serta terberkati dengan ajaran Bapak yang keras, yang tegas, yang lembut, dan yang sangat mendidik. Ada satu momen yang sangat lucu ketika ada seorang wanita berkata dalam kehidupan sehari-harinya, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Bapak kemudian menjawab bahwa pribadi Bapak sendiri juga baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah Tuhan memberikan masalah untuk melayani orang lain. Lalu Bapak berkata kepada wanita itu, kalau ibu terbeban untuk melayani, mari datang kepada kami. Nanti kami beri masalah buat ibu. Itulah momen terlucu bagi saya, Pak. Saya ngakak banget. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Peter ya. Pak Peter, terima kasih untuk kesediaan Bapak. Ya Bapak, kami tunggu di MAG. Ini bukan soal baju layak pakai, tapi ketulusannya tidak ternilai harganya. Betul, priceless ya, betul ya. Priceless. Nanti kalau datang ke MAG, kalau bisa salamanlah dengan saya. Ya. Salaman saja, senang. Ini tulus Bapak ini. Terus kepada yang lain yang mau tergerak memberikan pakaian seperti ini, saya kira banyak baju yang harus kita bagi-bagi. Ya. Oke. Saya kira kita harus menolong saudara kita. Oke. Saya senang membaca ini. Ya. Bapak juga punya mau saya kasih masalah. Masalah orang yang kita pikul ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Banten, jemaat GSKI. Iya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya ingin bertanya. Seandainya ada seorang anak yang lahir, kemudian bertumbuh di keluarga dan lingkungan buruk dalam memberi teladan serta input yang salah atau tidak sesuai dengan kebenaran. Input ini mengakar kuat sehingga menjadi belief system yang salah. Iya, jadi misbelief ya, iya, atau misbelief. wrong belief ya. Terus
sehingga anak itu tidak mampu menerima kebenaran yang disampaikan orang lain karena bertentangan dengan belief system keliru yang telah dibangun selama belasan atau puluhan tahun. Bagaimana dengan nasib kekal anak ini, Pak? Oke. Ya. Lalu, Beliau sudah bergabung dalam grup ABAM. oke. Ya. Oke, begini. Catat baik-baik ya. Tidak mungkin Tuhan memojokkan seseorang di situasi di mana orang itu tidak bisa masuk surga. Ya. Ya, pertanyaan ini terkesan bahwa Tuhan membawa seseorang di kondisi itu. Ya. 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 Kondisi seburuk apapun selalu ada kesempatan Ya. seseorang bisa berubah, seseorang bisa bertobat. Atau sebaliknya, apakah ada situasi di mana orang mendapatkan input yang bagus, belief system yang benar, lalu sampai orang itu tidak bisa salah? Tidak mungkin juga. Selalu ada peluang dia berbuat jahat. Ya. Jadi Tuhan memberikan kebebasan. Dan kehendak bebas itu pasti difasilitasi oleh media, di mana orang itu bisa salah, juga bisa benar. Ya, gitu kan ya? Ya. Jadi Anda tadi memberikan satu gambaran benar, tapi gambaran itu tidak tepat betul. Pasti ada situasi di mana orang bisa menghindarkan diri dari kebinasaan. Sebaliknya, orang yang kondisinya semua serba baik tidak mungkin dipaksa masuk surga karena kondisi serba baik. Pasti ada peluang juga dia berbuat salah. Oke, teruskan. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 73 tahun, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Tengah, jemaat dari gereja Karismatik ini kira. karismatik ya. Shalom Bapak Eras, saya ingin bertanya, bagaimana dapat mengenal lebih lagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Saya tertarik dengan tafsiran Bapak Erastus bahwa Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus. Saya merasa tafsiran Bapak seperti apa yang saya tafsirkan beberapa tahun belakangan ini. Tetapi saya tidak memiliki landasan teologi, jadi hanya bisa disimpan dalam hati. Sebenarnya saya sepakat dan sudah mengikuti perjalanan Bapak yang dengan berani menantang arus tafsiran yang membenarkan dirinya. Menjadi sebuah keanehan di mana orang yang katanya beragama, bertuhan, namun selalu ribut untuk membenarkan tafsirannya, hingga menciptakan perpecahan. Saya menjadi Kristen sejak kurang lebih 6 tahun belakangan ini, Pak. Dan saya semakin lama jadi bingung melihat kondisi tersebut. Saya percaya Bapak Pendeta Erastus selalu tegak lurus dalam pengabdiannya. Terima kasih, selalu jadi berkat, Pak. Tolong diberi kesempatan saya bicara dengan pria ini. Ya. Oke. Bapak ini sudah usia 73 Ya. tahun. Ini pria yang serius mau belajar. Ya. Paling tidak ada 16 ayat atau 16 dasar mengapa Yesus tidak sejajar dengan Allah Bapa. Dan Anda tidak pernah menemukan di ayat manapun Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Ya. Saya tidak tahu kenapa orang bisa berkata Yesus sejajar. Itu ngawur sekali. Seandainya logos yang dimaksudkan Yohanes pasal 1, logos itu adalah Allah. Seandainya itu benar, menurut saya nggak benar kan, logos itu Allah sendiri. Saat itu pribadi itu pun juga tidak dikatakan sejajar loh. Bapak dan aku satu. Tidak mungkin sejajar karena ayat sebelumnya Bapak yang punya domba mempercayakan kepada anak. Iya. Dan ada 16 paling tidak. Misalnya yang diurapi tidak mungkin sama dengan yang mengurapi. Utusan tidak mungkin sejajar dengan yang mengutus. Dan banyak lagi ayatnya. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin Yesus sejajar. Nah ini kesalahan Trinitarian ya, yang harus diluruskan. Oke. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 25 tahun, mahasiswa jemaat GSKI Rehoboth. Cukup. Terus. Shalom Bapak Rohaniku dan tim ABAM. Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak memiliki tujuan. Saya merasa ada yang kosong dalam diri saya. Sekarang saya sedang praktek pengalaman lapangan atau PPL di salah satu SMA negeri di Jakarta. Saya melihat peserta didik yang saya ajar sangat minim akan kebenaran dan pengetahuan Alkitabnya. Saya terbeban akan hal itu.
Tetapi di sisi lain, saya masih merasakan bahwa masih ada yang kosong di hati kecil saya, Pak. Seperti yang pernah Bapak katakan bahwa ada ruang kecil di hati kita yang hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Ya, kata kecilnya harus dihapus. Ada ruang kosong di hati kita. Ada ruang kosong di Ya, hati terus. kita. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya merasa hubungan saya dengan Tuhan berkurang, namun sulit untuk membangunnya kembali. Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan saya Ya, atau dipengaruhi. bagaimana, Pak? Pasti dipengaruhi lingkungan saya. Ya, terus Tolong nasihatnya ya, Pak. Semoga Bapak dan tim Abam sehat selalu. Saya bersyukur bisa ada di sini dan kenal dengan Bapak. Terima kasih, Pak. begini, Nak. Perasaan seperti itu juga dialami oleh banyak orang, termasuk saya pada waktu masa muda. Ya. Sementara melayani, lihat banyak orang hidup dalam dosa, mau menyelamatkan mereka. Kita sendiri kadang-kadang kesepian. Feel lonely gitu. Ya, Feel lonely. Ya, kesepian. Tahu nggak kenapa kita kesepian? Kalau kita kesepian itu sebenarnya merupakan satu isyarat bahwa kita harus moving to the next level. Ya. Ingat, kalau orang mulai jenuh, mulai sepi, itu mesti harus bergerak ke level lebih tinggi. Ya. Kurang doa, kurang membaca Alkitab. Jadi harus mengaktifkan diri berdoa, baca Alkitab supaya bisa moving. Yes. Oke? Oke, saya kira cukup itu. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Tengah, jemaat gereja Protestan. Oke, salam. Shalom Bapak Rohaniku dan semua tim Abam. Terima kasih banyak Pak Eras atas pelayanannya yang sangat luar biasa mengubah hidup saya dan keluarga saya. Sebenarnya banyak kesaksian yang ingin saya sampaikan sejak beberapa bulan mengikuti doa pagi, khotbah Pak Eras dan pendeta GSKI lainnya, serta Abam. Saya dan istri, bahkan anak kami mengalami perubahan, kesembuhan jiwa dan fisik. Banyak perubahan dalam kehidupan. Allah sungguh hidup dan mengasihi keluarga saya. Wow, ini membahagiakan kita ya kesaksian ini. Terus, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan tentang kerajaan 1000 tahun dalam kitab Wahyu 20? Mohon penjelasannya, Pak. Kapan dan di mana kerajaan 1000 tahun tersebut terjadi? Wahyu 20 ayat 5 mengatakan bahwa sebagian orang mati akan dibangkitkan dan yang lainnya tidak. Menariknya, pada ayat ke-6 membuat saya harus benar-benar hidup benar dan kudus. Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih atas jawabannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam gerakan berkemas-kemas, menangis bersama, diam, 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 dan langit baru, bumi baru. I love suara kebenaran. love you. Begini, yang pertama bahwa kitab Wahyu tidak boleh dipahami secara harfiah. Ya. Yang namanya memerintah tidak selalu berarti pemerintahan seperti pemerintahan kerajaan atau pemerintahan republik, ya, pemerintahan dalam lingkup politik. Memerintah di sini bisa berarti berkuasa. Ya. Ya. Ada pemerintahan 1000 tahun. 1000 tidak harus berarti angka 1000. Kalau angka 1000 mulai sekarang tahun 2000, wah nanti tahun 3000 Tuhan Yesus datang nih, karena 1000. Ngerti maksudnya? Iya, iya. Nggak mungkin. Betul. 1000 tepat tuh nggak mungkin. Kan teorinya Tuhan mulai memerintah 1000 tahun, saya mau memerintah 1000 tahun kemudian Tuhan mengakhiri. Iya, Gitu. iya. Nah kalau ada angka 1000 kan jelas kapan Tuhan datang. Bisa diramalkan. Itu pasti salah. Nah kata 1000 dalam teks aslinya, saya pernah membahas ini, artinya waktu yang panjang. Kebangkitan pertama, ada pemerintahan, lalu ada kebangkitan kedua. Iya. Kebangkitan pertama ini kapan? Orang tuh bilang nanti. Salah. Waktu Yesus bangkit, mati di kayu salib, ada kebangkitan pertama. Itu kebangkitan pertama. Sejak itu ada pelayanan di mana iblis ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Seperti Yesus katakan, kalau ada satu orang menjaga rumah, nggak ada yang bisa mengganggu. Tapi kalau ada yang lebih kuat datang, enggak? Iya. Menaklukkan orang itu, dia menguasai rumah orang itu. Itu maksudnya Yesus yang datang mengalahkan iblis. Kebangkitan pertama itu haruslah kebangkitan waktu Yesus mati. Ada kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua nanti kebangkitan yang akhir zaman.
Nah, mengenai kerajaan 1000 tahun, mohon maaf, saya akan menjelaskannya nanti di episode khusus, seminar khusus. Kalau nggak nanti salah. Tapi yang ini sudah memberikan pesan. Oke? Oke deh. Yes, mantap. Nggak cukup gini. Wanita usia 15 tahun, cukup. Ini karena minta semua disembunyikan identitasnya. No name dan Oke, identity. pokoknya wanita usia 15 tahun. Pasti ini anak-anak SMA lah gitu ya. Oke, terus. Merupakan sebuah pertanyaan. Ya, Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono dan tim ABAM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Ada banyak hal yang mau saya ungkapkan untuk Bapak saat ini, namun rasanya sulit untuk mengungkapkannya. Rasanya luar biasa melihat Bapak Eras yang semakin hari semakin nekat untuk pulang ke rumah Bapak. Ini hebat loh, anak umur 15 tahun sudah mendeteksi. Memang benar, saya semakin hari semakin nekat. Terus? Selama ini Bapak sudah mengajari saya banyak hal yang tidak pernah diajari oleh siapapun selain dari Bapak sendiri. Wah, keren. Terus? Saya mau bertanya, Pak. Apakah sebenarnya memang tidak ada cara yang lain untuk memikirkan Tuhan siang dan malam selain memaksakan diri kita berkata, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Iya, kita sendiri yang mengingatkan. Kita harus membuat diri kita ingat Tuhan. Oke. Apakah berdosa jika seorang yang standarnya ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus tidak mampu memikirkan Tuhan siang dan malam? Ini pilihan. Apakah berdosa jika seorang yang standarnya ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus tidak mampu memikirkan? Oke, dosa itu apa dulu? Dosa itu meleset. Jadi kata dosa hamartia yang digunakan dalam perjanjian baru sebenarnya tidak ada unsur kejahatan, hanya meleset saja. Jadi kalau orang tidak memikirkan siang dan malam, apakah itu dosa? Ya, tapi meleset. Dari 100 jam waktu yang Tuhan berikan, mungkin hanya memikirkan 30 atau 20 atau 40. Membuat ia terhambat dalam penyempurnaan. Bisa masuk surga, atau bahkan bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tapi grade-nya rendah. Ngerti? Jelas ya? Ya, jelas. Bisa. Ya, jangan meleset lah. Ya, terus. Apakah normal jika seseorang terus-menerus mengalami jatuh bangun dalam proses menghayati kehadiran Tuhan siang dan malam? Ya, sekarang siapa dulu? Kamu umur 15 tahun ya? 15 tahun. Ya, kalau anak umur 4 tahun belajar sepeda jatuh bangun ya enggak apa-apa. Tapi kalau umur 10 tahun jatuh bangun terus ya nggak boleh ya kan? Ya kalau masih muda jatuh bangun masih mengerti lah. Tapi kamu hebat loh. Sudah tingkat mau memikirkan Tuhan siang dan malam. Saya harap suatu hari saya ketemu kamu di STT Ekumene. Amin. Lalu bagaimana cara atau metode Bapak dapat berdialog dengan Tuhan setiap saat? Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Saya belajar terus. Saya belajar untuk teleponan. Kalau pakai bahasa yang nggak boleh dipakai sih, telepati. Saya sering mentelepati sama Tuhan. Iya, saya merem. Nah, waktu yang paling tidak menyenangkan itu duduk di pesawat terbang. Saya selalu saya usahakan pakai masker. Saya usahakan, tidak selalu, tapi selalu. Saya nggak mau nonton yang nggak. Nah, dengan masker saya berdoa. Apalagi bisa lihat langit, saya berdoa. Dan saya selalu dialog sampai sekarang. Oke, terus apa itu? Bagaimana cara metode ya kita buat sendiri lah. Terus. Mohon maaf apabila pertanyaannya aneh dan juga terlihat kekanak-kanakan. Pertanyaan kamu bagus sekali. Ini pertanyaan orang tua juga. Saya berharap Bapak bisa menjawab pergumulan saya saat ini. Amin. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga seluruh tim ABAM. Salam 3 jari. Ini hebat loh. Langit baru, bumi baru. Ini anak luar biasa loh. Satu hari saya bisa ketemu kamu dari Ekumene ya. Amin. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 52 tahun, menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Kalimantan Selatan, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya ingin bercerita sedikit tentang keponakan laki-laki dari suami saya. Jadi keponakan saya ini menikah, istri pertamanya di tahun 2008 dan memiliki 1 anak laki-laki. Lalu menikah lagi
istri kedua di tahun 2011, dan memiliki 3 anak perempuan. Namun, keponakan saya menggugat cerai istri keduanya tanpa diketahui istrinya dan disahkan oleh pengadilan di tahun 2017. Sayangnya, perceraian itu hanya sebatas catatan sipil, karena mereka masih hidup atau tinggal bersama hingga tahun 2022. Masalah ini terbongkar karena mertuanya. Akhirnya, istri keduanya tinggal di yayasan untuk menenangkan diri. Di tahun 2023, keponakan saya tinggal bersama atau kumpul kebo dengan seorang janda sampai tahun 2024 bulan Juni. Dia bertemu lagi dengan janda cerai hidup. Rencananya bulan Desember akan diadakan acara pernikahan. Ini janda yang itu apa janda yang lain lagi nih? Janda lain lagi. Masa sih? Iya. Kok jadi banyak janda terus? Jadi pertanyaan saya, apakah pernikahan mereka tetap dilaksanakan? Bertahankah pernikahan mereka itu menurut Bapak yang kami hormati? Tidak kawin cerai lagi maksudnya. Ada jaminan tidak? Tidak. nggak ada. Saya mendapat informasi bahwa janda itu cerai karena kehidupan ekonomi di pernikahan sebelumnya jatuh. Terima kasih. Ponakannya ini usia berapa nggak disebut ya? Ya. Ini ponakannya ini sakit. Ya. Jiwanya sakit. Ya. Ya. Punya istri 1 cerai, yang kedua dia gugat cerai. Iya. Betul nggak? Betul. Tanpa sepengetahuan istrinya kan? Iya. Disahkan tahun 2017, tapi masih tinggal bersama. Aduh. Ini kan nggak jelas ya. Iya. Lalu dia kumpul kebo Dengan perempuan lain dan seorang janda. Dia bertemu lagi dengan janda lagi. Aduh. Waduh. Ini orang sakit. Apakah pernikahan mereka tetap dilaksanakan? Ya saya nggak berani jawab. Kalau saya sih kan pasti tidak. Ya. Baliklah ke istrimu yang pertama atau kedua dan hiduplah dengan baik. Nanti ketemu janda lagi, kita tidak tahu karakter janda yang dia nikahi ini. Ya. Tidak selalu, tapi kalau orang sudah cerai, itu biasanya ada masalah. Tidak mutlak ya. Ya. Kadang-kadang kan wanita jadi korban laki-laki. Atau wanita yang terlalu cerewet, laki-laki nggak betah lalu menceraikan dia. Kalau menikah dengan wanita seperti ini kan jadi masalah. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah mereka tetap pernikahan dilaksanakan. Kalau saya mestinya tidak. Tapi tidak mungkin hal ini bisa diterima. Ya. Bertahankah itu? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau melihat sejarah hidup dia tidak pernah bisa tahan. Iya. Sudah susah. Nah ibu ini tanya saya ini kenapa ini? Dia frustasi juga sebenarnya. Bingung. Ibu diam saja. Yeah. Jangan banyak komentar, jangan mengkhotbahi. Ibu jadi berkat. Tanya Tuhan apa yang ibu harus lakukan untuk ponakan ibu ini. Yeah. Dia kalau terus-menerus begini tidak masuk surga dia. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 53 tahun, belum menikah, tinggal di Banten, Jemaat Gereja Pentakosta Karismatik. Ya. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya tentang Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menurut Bapak, julukan Bapa yang kekal itu merujuk kepada Yesus atau Bapa ya Pak? Terima kasih Pak Eras. Bapak yang kekal itu pasti menunjuk Bapa, tetapi Bapa yang menampilkan diri dalam diri Yesus. Ya. Yesus gambar Allah Bapa yang tidak kelihatan. Melihat aku, kata Tuhan Yesus, kau melihat Bapa, maka ia disebut Bapa kekal. Ya. Jadi kalau Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, karena Yesus mengatakan, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa Allah. Jadi Bapa yang kekal ini sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga yang menampilkan diri dalam kehidupan Yesus. Ya. Cukup. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah mengirimkan tim ABAM ke Surabaya untuk mengkonseling saya dan Mama. Bapak sungguh orang yang tulus. Dalam hati kecil saya berharap seandainya Bapak bisa menjadi Bapak saya.
Pasalnya, saya sudah tidak memiliki ayah. Sudah meninggal, namun sudah berpisah dengan mama sejak saya 6 tahun. Atau juga dapat dikatakan broken home. Pak Eras, saya seringkali kepo atau penasaran dengan ilmu sekuler seperti fisika. Saya sering sekali menonton di YouTube channel luar negeri dengan topik How the Universe Works, Physics Experiments, etc. Ya, jadi bagaimana pekerjaan alam semesta ini secara fisik dalam eksperimen fisik. Fisika. Terus Seperti yang saya lihat baru-baru ini tentang hukum keseragaman, the secret law of synchronization. jadi hukum sinkronisasi. Ya. Hukum rahasia sinkronisasi. Ya. Seketika terpikir kalau semua hal di universe ini harus mencapai keadaan seimbang, balance, atau sinkron. Ibarat 3 buah metronom yang diletakkan di atas tray. Tray tersebut diletakkan di atas 2 kaleng kosong, sehingga tray tersebut bisa bergerak. Ketika ketiga metronom itu digerakkan random, maka satu sama lain saling mendorong tray dengan gaya masing-masing. Sehingga di suatu waktu ketiganya akan saling menyamakan gerakan atau synchronize. Ya. Lalu pemikiran saya tiba-tiba mengarahkan bahwa manusia saling sinkron dengan Tuhan. Caranya dengan masuk ke dalam hukum Allah. Dan hanya manusia yang diberi hak istimewa atau kebebasan. Namun memilih tidak sinkron dengan Allah yang akan kehilangan kemuliaan dan berakhir di api kekal. Apakah pemikiran saya ini tepat, Pak? For example, about time. We will never understand time unless we are in it. So does the law of physics, God's law. We'll never understand God unless we are in His law. Menjalankan hukumnya, hidup suci, flawless, and sinless. Kebetulan saya lulusan S1 Prodi Fisika. Saya mengisi waktu saya kadang dengan menonton channel Science karena saya belum menemukan pekerjaan. Omong-omong Pak, apakah kekepoan saya ini dapat dipakai Tuhan untuk menemukan kebenaran dan menemukannya? Kamu itu bukan kepo. Ya. Itu memang kehausan untuk mengetahui rahasia kehidupan kalau ada di bidang fisika. Untuk menemukan jejak Tuhan. The step of God. Ya. And the universe. Terus? Oh ya Pak, kalau Bapak ke Surabaya, kami berharap jika berkenan Bapak juga mampir ke Malang. Sangat disayangkan ketika Bapak di Surabaya, kami tidak bisa ke sana. Ditunggu kedatangannya Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jesus bless Pak Eras dan tim ABAM. Ini bagus loh. Ya. Soal, kamu bisa jelasin nggak yang ini, yang ibarat 3 buah metronom yang diletakkan di atas tray baki ya. Metronom yang tek tek Ya. tek tek gitu ya, di atas baki, baki udah. Iya. Di atas 2 kaleng kosong. Jadi kaleng kosong ada sehingga baki. traynya bisa bergerak, bakinya bisa. Iya. Dia mengikuti ritme atau gerakan. Ya enggak, itu kan tek-tok. Tetapi tek ini tek, tek-tok bisa nggak bahasa bareng gitu. Iya. Bagaimana mensinkronis tek-tok, tek-tok. Iya. 3 metronom ya. Kenapa nggak 2 saja? Terlalu banyak 3, ya kan? Iya. Kalau kita mau sinkronis dengan Tuhan kan harus 2, ya kan? Iya. Jadi waktu di baskom metronom itu ada kalengan ya, beri gerakan. Iya. Jadi bisa tek 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 ini tek 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 tek. Coba kamu bilang tek 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 coba. Enggak, coba. Tek 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 tek. You ngomong terus. Tek 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 tek. Nggak sama kan? Iya. Maksudnya bagaimana sekarang teknya jadi sama? Iya. Tek di atas. Coba you lagi tek lagi coba. Tek 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 tek. Karena nggak sinkron nih. Iya. Sekarang lagi tek lagi. Tek 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 tek. Dari sinkron ini. Ya. Ya bagaimana mensinkron? Setuju. Itu sinkron. Iya. For example, about time, we will never understand time unless we are in it. Sampai kita ada di dalamnya. So does the law of physics. God's law will never understand God. Kita nggak pernah Allah sampai kita ada di dalamnya. Yes.
sampai kita bisa flawless, sinless, Sinless. spotless. Spotless. Itu Ya, tidak bercela. bernoda, tidak bercela. Oke, tidak berdosa. Oke. Ya, bagus sekali kamu sayang. Siapa nih? Saya nggak mau sebut namanya, tapi Patricia. nggak apa-apa, Patricia ya. Ya. Bagus Patricia. One day kita ketemulah. Kamu anggota GSKI pasti ketemu saya, kan saya gembala si senior. Salam buat gembalamu, Pak Timotius kalau nggak salah ini. GSKI Malang ya. Ya mungkin Timotius atau Ibu, siapa ya? Ada ibu-ibu. Ada 2 atau 3. Nggak tahu ini yang di mana nih. Ada pendeta-pendeta. Saya kira cukup ya. Bagus sekali ya. Wow. Wow, ya. Metronom tadi. Metronom bagus sekali tuh. Sampai bertemu di episode yang akan datang, Tuhan berkati.